Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah bangunan megah yang menjadi saksi bisu ribuan pertarungan gladiator bisa berdiri kokoh selama hampir 2000 tahun? Hari ini, kita akan membongkar sejarah luar biasa di balik berdirinya Koloseum di Roma, Italia. Kisah ini dimulai pada masa Kekaisaran Romawi, di bawah pemerintahan Kaisar Vespasianus dari dinasti Flavianus. Pembangunan Koloseum, yang awalnya dikenal sebagai Amfiteater Flavianus, dimulai sekitar tahun 72 Masehi. Lokasinya pun sangat strategis dan simbolis. Koloseum dibangun di atas danau buatan yang sebelumnya menjadi bagian dari istana mewah milik kaisar sebelumnya yang sangat dibenci, yaitu Nero. Dengan membangun amfiteater publik di sana, Vespasianus seolah ingin mengembalikan tanah itu kepada rakyat Roma dan menghapus jejak tirani Nero. Sebuah langkah politik yang sangat cerdas, bukan? Proyek raksasa ini didanai dari harta rampasan perang, terutama setelah kemenangan Romawi dalam Perang Yahudi pertama, termasuk penjarahan kuil di Yerusalem. Puluhan ribu budak dan tawanan perang dikerahkan untuk melakukan pekerjaan berat, seperti menggali dan mengangkut batu travertin dari tambang yang berjarak puluhan kilometer. Sementara itu, para insinyur, arsitek, dan seniman terbaik Romawi dikerahkan untuk merancang dan menghias bangunan ini. Mereka menggunakan teknik konstruksi paling canggih pada masanya, seperti penggunaan lengkungan dan kubah beton, yang membuat struktur ini begitu kuat dan efisien. Setelah Vespasianus wafat, pembangunan dilanjutkan oleh putranya, Titus. Pada tahun 80 Masehi, Koloseum akhirnya diresmikan dengan perayaan yang luar biasa meriah. Bayangkan, 100 hari penuh dengan berbagai pertunjukan, mulai dari pertarungan gladiator yang legendaris, perburuan hewan-hewan eksotis yang didatangkan dari seluruh penjuru kekaisaran, hingga pertunjukan drama klasik. Bahkan, ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa arena Koloseum pernah diisi air untuk merekonstruksi pertempuran laut yang spektakuler, yang dikenal sebagai Naumakia. Kapasitasnya pun sangat mengagumkan, mampu menampung antara 50 hingga 80 ribu penonton. Sistem tempat duduknya diatur berdasarkan status sosial. Para senator dan pejabat tinggi duduk di barisan terdepan, sementara rakyat jelata dan perempuan berada di tingkat paling atas. Sistem koridor dan tangga yang rumit, yang disebut vomitoria, memungkinkan puluhan ribu orang untuk masuk dan keluar dengan cepat dan teratur. Mirip seperti stadion modern, ya. Di bawah lantai arena utama, terdapat jaringan terowongan dan ruang bawah tanah yang kompleks, yang disebut hypogeum. Ini adalah area backstage Koloseum. Disinilah para gladiator bersiap. Hewan-hewan buas dikurung dalam kandang, dan properti panggung disimpan. Ada juga sistem lift dan pintu jebakan, yang memungkinkan hewan atau para petarung muncul secara tiba-tiba di tengah arena, memberikan efek kejutan yang dramatis bagi penonton. Selama lebih dari 400 tahun, Koloseum menjadi pusat hiburan utama di Roma. Namun, seiring dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi dan perubahan budaya, pertarungan gladiator pun dilarang. Bangunan megah ini kemudian mengalami berbagai nasib. Ia pernah digunakan sebagai benteng, perumahan, bahkan tambang batu, di mana materialnya diambil untuk membangun bangunan lain di Roma, termasuk Basilika Santo Petrus. Gempa bumi dan penjarahan juga turut merusak strukturnya. Meski kini hanya tersisa reruntuhan dari kemegahan masa lalunya, Koloseum tetap menjadi simbol kekuatan, kejeniusan rekayasa, dan sejarah panjang Kekaisaran Romawi. Setiap tahunnya, jutaan wisatawan dari seluruh dunia datang untuk merasakan sendiri aura magis dari arena kuno ini. Sebuah monumen yang mengingatkan kita pada kejayaan dan kejatuhan sebuah peradaban besar. Itulah sepenggal kisah tentang bagaimana Koloseum dibangun. Sebuah warisan dunia yang tak ternilai harganya. Apa pendapat kalian tentang Koloseum? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.